Hari ini sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, Amiza, silakan dipimpin. Marilah teman-teman kita membaca doa. Yuk, doa tiga. Hari ini masuk semua atau ada yang izin? Minggu lalu masih ada yang ingat nggak belajar apa? Itu absen dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran kita cukup fokus dulu. Ayo Bi, pimpin Bi. Marilah teman-teman kita cukup fokus. Satu, dua, tiga. Cukup fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi hari ini kita kembali belajar tentang norma dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada video bisa kalian lihat dan simak ya. Nanti dari video ini akan Ibu kasih pertanyaan yang bisa jawab, Ibu kasih hadiah.
videonya. Coba siapa? Cium tangan. Tunjuk tangan dulu. Ayo Faza. Ya, lagi. Mencium tangan. Abi. Buang sampah pada tempatnya. Tuh. Siapa aja tadi? Abi, Faza, kamu. Ayo Bi. Kamu. Paham gaul gak yang tadi norma kesopanan sama kesusilaan? Aku akan jelasin sedikit tentang norma dalam kehidupan. Yang pertama yaitu pengertian norma. Ada yang udah tahu belum pengertian norma itu apa? Norma itu adalah sebuah aturan atau aturan yang bersifat jadi norma itu aturan yang harus kita patuhi. Terus fungsi atau tujuan dari norma. Yang pertama yaitu jadi dengan adanya norma, lingkungan kehidupan atau lingkungan sehari-hari kita tuh bakalan aman, tertib dalam bermasyarakat. Yang kedua ada mengatur kehidupan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Jadi agar seimbang tuh dengan peraturan yang ada. Terus yang ketiga yaitu norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Yang keempat, membantu masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Agar kalau ada misalnya ada konflik atau masalah, dengan adanya norma atau aturan itu bisa terselesaikan dengan mudah. Terus ada dijadikannya petunjuk atau pedoman dalam menjalani hidup. Yang terakhir, dijadikan batasan agar tidak dilanggar. Biasanya norma itu kan ada sanksi. Terus ada macam-macam norma. Norma itu terbagi menjadi dua, ada formal dan non formal. Kalau norma formal itu norma yang dijalankan masyarakat dan dirumuskan pihak berwenang seperti pemerintah. Contohnya ada Undang-Undang Dasar 1945 sama norma hukum. Kalau yang kedua yaitu norma non formal. Ada yang mau baca? Ayo Jo. Norma non formal yang dijalankan contohnya aturan yang ada di rumah atau keluarga secara Kasih Jo. Kalau norma non formal ini norma yang tidak tertulis, biasanya aturan. Seperti kita kan kalau makan kita nggak boleh berbicara, nggak boleh ngomong kalau lagi makan. Terus juga norma kesopanan tuh masuk ke norma non formal juga. Terus ada macam-macam norma. Ada yang tahu nggak macam-macam norma ada berapa? 4. Yang pertama norma agama. Ada yang tahu nggak pengertian norma agama? Apa Faza?
Jadi norma agama ini norma yang sumbernya dari Tuhan. Dan jika kita melanggar akan mendapatkan sanksinya berupa dosa. Dosanya gak bisa tuh diukur. Jadi sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan. Contoh norma agama, ada yang tahu? Contohnya? Tahu nggak contohnya? Ya. Jadi kalau contoh dari norma agama ini, yang pertama kita nggak boleh melanggar ajaran atau aturan yang sudah ada di setiap agama. Misalnya agama kita agama apa? Islam. Kalau di Islam nggak boleh apa? Mencarut, terus bertengkar, terus mabuk, terus menjudi, terus narkoba, terus ya tabu. Yang sehari-hari nggak boleh kita apa? Nggak boleh kita tinggalkan. Pintar. Yang kedua ada norma kesopanan. Siapa yang belum baca? Ayo Aisyah. Norma kesopanan adalah aturan yang menentukan seseorang untuk menjaga kesopanan, santunan, tata krama dan adat istiadat. Nah, jadi norma kesopanan itu norma yang menekankan seseorang untuk menjaga kesopanan santunnya, tata krama dan adat istiadat. Contoh dari norma kesopanan, ada yang tahu? Ayo Farhan. Mengucap salam ketika bertemu, mencium tangan orang tua saat berpamitan, berpakaian yang sopan, tutur kata yang sopan, menghormati orang tua. Kasih Farhan. Jadi di norma kesopanan itu ada contohnya, yaitu yang pertama kita harus mengucapkan salam ketika bertemu atau bertamu, atau misalnya kalian baru masuk kelas, kalau udah ada teman-temannya di dalam, ucapkan assalamualaikum. Terus ada juga berpakaian yang sopan. Kalian kalau ke sekolah pakaiannya yang sopan, rapi, bajunya dimasukkan, itu termasuk ke dalam norma kesopanan. Terus ada juga harus menghormati orang tua, nggak boleh melawan. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Siapa yang mau? Katakan. Adalah aturan yang sumbernya dari budaya atau akal manusia dan sifatnya umum yang bertujuan mengatur tingkah laku masyarakat yang akan bermaksud sanksi berupa salam 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 Ada yang tahu contoh dari norma kesusilaan? Ajar. jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, tidak mengganggu orang lain, tidak menyontek saat ujian, mengembalikan barang yang dipinjam. Jadi norma kesusilaan itu normanya berasal dari hati nurani kita atau akhlak dan sifatnya umum yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku kita, dan sanksinya tuh berupa perasaan bersalah, penyesalan dan dikucilkan. Contohnya tuh seperti siapa yang di sini masih nyontek saat ujian? Ikram pasti itu. Jadi kalau kita lagi ujian nggak boleh menyontek. Kalau kita menyontek, emangnya kalian nggak ada perasaan bersalah kayak takut sama Allah nanti ketahuan, kan dosa kalau nyontek. Terus juga kalau mengembalikan barang yang dipinjam, siapa yang di sini suka pinjam tip? Dikembalikan nggak tipeknya? Kalau ingat, kalau nggak ingat masuk dalam tas. Terus ada norma hukum. Yang terakhir nih, siapa? Siapa?
ya. Alman. Norma hukum adalah aturan yang sumbernya dalam norma ini bersifat memaksa jika melanggar atau mendapatkan sanksi berupa hukuman. Contohnya apa ya contohnya? Yes ya. Hukum di lingkungan masyarakat siapakah yang berhak wajib lapor 24 jam. Terus Hukum di lingkungan negara menggunakan helm saat berkendara motor. yang taati rambu. Jadi norma hukum itu norma yang sumbernya dari pemerintah atau ada yang bertanggung jawab yang berbentuk undang-undang. Norma hukum ini berasal dari norma yang formal. Jadi bersifatnya itu memaksa, jika melanggar akan mendapatkan sanksi berupa hukuman. Contohnya ada 3. Yang pertama yaitu hukum di lingkungan masyarakat. Jadi di lingkungan masyarakat ini, jika ada warga yang menginap, misalnya mau itu sepupu atau temennya, wajib lapor 1 kali 24 jam ke RT biasanya. Terus yang kedua itu hukum di lingkungan negara. Kita harus selalu menggunakan helm saat berkendara. Dan yang kedua yaitu mentaati rambu lalu lintas. Yang ketiga ada hukum di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu rambut laki-laki tidak boleh panjang. Di kelas ini masih ada yang rambutnya panjang? Siapa tuh? Ajar. Yang kedua wajib mengikuti upacara. Biasanya kalau panas suka mengeluh tuh. Abi contohnya Alsaka. Terus ada jenis-jenis norma sosial berdasarkan tingkatan daya ikatnya. Norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan cara. Norma daya pengikat yang paling lemah yaitu norma cara ini karena sanksinya hanya berupa cemoohan. Contohnya seperti ketika sedang makan tidak boleh berbicara. Dan norma ini aturan yang yang kedua yaitu kebiasaan. Tingkatan yang kedua yaitu kebiasaan. Norma ini dilakukan secara berulang-ulang. Sanksinya berbeda-beda tergantung seberapa sering melakukannya. Contohnya harus menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga kelakuan. Tingkatan ini aturan yang telah disepakati dalam lingkungan masyarakat. Contohnya larangan mencuri. Dan yang terakhir yaitu adat istiadat. Norma ini yang tingkatannya paling berat dari yang lainnya karena bersifatnya turun temurun atau sakral. Contohnya seperti larangan orang Batak menikah dengan orang yang memiliki marga yang sama. Itu nggak boleh. Terus selesai. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang belum paham atau ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau gitu Ibu ada lembar. Ibu akan bagi kelompok. Ini kelompok 1 ada Jestia, Krisna, Ikram sama Kesya. Ini ada Aulia, Bian, Fajar sama Fakih. Terus ada Aisyah, Abi sama Kayla sama Alman. Ke belakang ya. Terus ada Farhan, Razik,
vokalista. Cara mudahnya, jadi kan ada tuh yang lembar yang norma-normanya. Nah, di sini kan ada norma agama. Ini kalian ambil di sini, digunting 1, 2, 3, 4. Ya satu aja. Jadi kalian tempel yang mana norma agama. Di sini kalian cari norma agama yang mana. Yang kalian di sini yang di warna putih. Satu aja. Terus tulis pengertian norma agama. Pendek aja, bukan panjang. Terus sanksinya juga. Terus di atasnya tulis pengertian norma sama tujuan norma. Di sini tulis nama kelompoknya ya. Udah paham? Ya. Nama kelompoknya di atas sini. Ya. Nanti coba yang kemudian. Nanti kalau udah selesai, lipat dua kayak gini. Lipat dua, terus taruh di bukunya. Kalian mau taruh di buku kalian yang mana terserah. Dibuka bukunya, taruh gini. Siapa kelompoknya udah selesai? Coba kelompok Aisyah. Siapa yang mau perwakilan maju? Aisyah sama Ayla. Nah, ini hasil kerja dari kelompok Aisyah. Coba baca ini. Coba dibaca. Benar? Pengertian normanya? Benar?
Sama Mama Faza? Sama. Mama Aisyah sama? Sama. Nanti benar semua ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, Ibu bahas lagi ya. Ini ada pengertian norma yang udah dijelasin tadi. Norma itu adalah aturan yang harus kita jalanin. Terus tujuan dari norma itu agar terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman. Terus ada norma agama. Norma agama itu adalah kita harus saling toleransi atau tidak boleh membeda-bedakan. Seperti di gambar ini. Terus ada norma kesusilaan yang tidak boleh mencontek. Terus ada norma kesopanan harus berpamitan dengan kedua orang tua sebelum kita pergi ke sekolah. Terus norma hukum mentaati lalu lintas. Jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.